Ya, Syarifah, terima kasih. Pemirsa, tak hanya harga minyak, gas, dan batu bara yang terus terbang. Harga minyak sawit mentah CPO ikut terkerek imbas dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih memanas. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan minyak nabati bunga matahari dari kawasan Laut Hitam terhenti dan mendorong pasar beralih ke sumber alternatif minyak nabati lain seperti minyak sawit dan minyak kedelai. Di tengah permintaan minyak sawit internasional yang sedang tinggi, Kementerian Perdagangan justru menaikkan besaran Domestic Market Obligation DMO minyak sawit mentah CPO sebagai bahan baku minyak goreng menjadi 30% hari ini. Pemerintah juga menetapkan Domestic Price Obligation atau DPO untuk CPO sebesar 9.300 per kilogram dan DPO Olain mencapai 10.300 per kilogram untuk kebutuhan dalam negeri. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah menaikkan DMO crude palm oil atau CPO sebanyak 30%? Lalu bagaimana imbas kenaikan DMO terhadap keberlanjutan program bahan bakar nabati B30? Selanjutnya akan saya ulas dalam DMO CPO naik 30% antara konsumsi versus energi. Yang pertama, DMO CPO resmi naik 30%. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi resmi menaikkan DMO dari semula 20% menjadi 30%. Jadi pemirsa, mulai hari ini semua yang akan ekspor wajib menyerahkan DMO sebanyak 30%. Dia perlu diketahui pemirsa, DMO ini adalah kewajiban memasok kebutuhan barang dalam negeri. Jadi sumber daya alam yang telah diambil diprioritaskan untuk kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Lutfi mengatakan kebijakan ini diberlakukan hingga keadaan kembali normal karena distribusi bahan baku untuk industri minyak goreng sampai saat ini masih belum merata dan untuk memastikan semua industri minyak goreng dalam negeri bisa bekerja secara baik. Lantas apa sih yang dimaksud kondisi normal? Menurut Lutfi yang dimaksud normal adalah ketika semua pedagang baik di retail modern atau tradisional sudah mendapat harga sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang diatur oleh pemerintah. Ya paling tidak dalam 6 bulan ke depan. HET minyak goreng di sini pemirsa yang ditetapkan pemerintah lewat Permendag nomor 6 2022 per Februari ya 2022 adalah sekitar 11.000 sekitar 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Menteri Perdagangan mengatakan sejak 14 Februari hingga 8 Maret tercatat ekspor CPO dan turunannya mencapai lebih dari 2,7 juta ton. Artinya DMO yang dikumpulkan sekitar 20,7% berjumlah 573.890 ton. Dengan total DMO terdistribusi di atas 15.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan ke pasar. Menurut Lutfi, ini sebetulnya melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi sebulan yang mencapai 321 ton. Nah, ini sedikit membingungkan sih pemirsa, kalau memang dibilang stoknya berlebihan, kenapa masih antri dan dicari-cari? Apa benar memang tersimpan di gudang? Kalau kata anggota Ombudsman YK Hendra Fatika, indikasi penimbunan ini pasti ada dan kemungkinan besar ada penyelundupan ekspor CPO. Selanjutnya, seberapa penting sebetulnya CPO untuk minyak goreng? Pasokan minyak goreng diprediksi masih akan terkendala akibat terbatasnya pasokan bahan baku minyak sawit mentah CPO imbas konflik Rusia-Ukraina. Sementara harga CPO terus mencetak rekor dan jadi minyak nabati termahal di dunia. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI mengatakan saat ini ada 6 produsen minyak goreng yang berhenti. Ya, ada 6 produsen minyak goreng yang stop produksi pemirsa. Dan GIMNI juga menyampaikan kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO hanya bisa dilaksanakan perusahaan terintegrasi produsen eksportir yang memasuk ke pasar domestik. Di Indonesia dari 34 hanya ada 16 produsen yang terintegrasi. Sisanya produsen minyak yang pasarnya memang hanya di dalam negeri. Iya, sementara India pemirsa, dan ini artinya yang tadi ya, artinya tanpa koneksi bisnis eksportir akan kesulitan memasarkan CPO di dalam negeri. Sementara produsen minyak goreng lokal kesulitan membeli dari eksportir tersebut. Belum lagi India pemirsa, India ini sangat butuh CPO dari Indonesia dan meminta agar menaikkan pasokan minyak sawit ke negaranya karena kosongnya pasokan minyak bunga matahari akibat krisis di Ukraina yang selama ini minyak tersebut dipasok dari kawasan Laut Hitam.
Rusia dan Ukraina memasok hingga 13% atau setara 1,6 juta ton kebutuhan minyak untuk pangan India di tahun 2021 dan lebih setengah kebutuhan minyak sawit India berasal dari Indonesia. Selanjutnya, lalu Kementerian Energi, nah ini kalau jaga stok minyak goreng, apa kabar dengan B30? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) belum berencana mengevaluasi kebijakan program biodiesel 30% atau B30 untuk kendaraan di tengah terbatasnya pasokan CPO untuk kebutuhan bahan baku minyak goreng. Senada dengan Kementerian SDM, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana mengatakan kondisi pasokan dan harga CPO dipantau terus oleh pemerintah. Ya, tapi hingga saat ini pemerintah belum berencana untuk menekan program B30 sebagai respon menolak gejolak kelangkaan minyak goreng di pasaran. Dadan menambahkan program penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel sudah berlangsung sejak 2008. Meski program B30 tetap berjalan, ini terus berjalan meskipun minyak goreng mengalami kelangkaan di pasar dan Dadan yakin bahwa program B30 tidak mengganggu suplai minyak goreng untuk pangan. Lantas, selanjutnya, kalau misalnya DMO ini dinaikkan 30%, pemirsa, ini kerugian bagi Indonesia apa ya? Sementara Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Gimni Sahat Sinaga mengkhawatirkan keputusan atau manuver Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menaikkan besaran DMO ini ya menjadi 30% justru akan berimbas pada macetnya pasokan bahan baku minyak goreng ke produsen dalam negeri. Saat menilai kebijakan itu berpotensi membuat para eksportir minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya menahan diri untuk ekspor lantaran potensi rugi yang semakin lebar. Sahat mengatakan selisih antara CPO internasional dengan Domestic Price Obligation atau DPO terlalu jauh kalau dibandingkan dengan harga CPO Dumai yang sekitar Rp17.651 per kilogram atau sempat mengalami penurunan sebesar 3,28%. Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkapkan nilai ekspor minyak sawit mentah atau CPO mencapai 35 miliar US dollar pada tahun 2021. Ya, sini 35 miliar US dollar. Ketua Bidang Komunikasi GAPKI mendukung kebijakan pemerintah. Saat ini eksportir CPO dan produk turunannya tengah mempercepat proses administrasi pemenuhan DMO untuk selanjutnya dapat memperoleh persetujuan ekspor dari Kemendak. Meskipun demikian, pemirsa, GAPKI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri lewat kebijakan DMO tersebut. Dan berdasarkan data statistik industri minyak sawit Indonesia 2022, total ekspor CPO dan produk turunannya mencapai 2,17 juta ton. Dan di Januari 2022 atau turun sekitar 11,7% jika dibandingkan dengan torehan Desember 2021 di Desember sekitar 2,46 juta ton. Sementara itu GAPKI bersama Asosiasi Industri Sawit lainnya memperkirakan ekspor CPO dan produk turunannya sepanjang Februari 2022 hanya menyentuh di angka 1,6 juta ton atau turun 26,26% secara bulanan. Kalau rekomendasi dari Ombudsman sih YK Hendra Fatika, kenapa pemerintah nggak mengawinkan saja begitu produsen CPO dengan produsen minyak goreng? Karena tidak semua produsen minyak goreng memiliki produksi sawit. Ya, bagaimanapun pemirsa, keputusan sudah diambil. DMO untuk CPO sudah naik menjadi 30% dan sudah seharusnya Indonesia yang kaya akan CPO bisa mendapatkan manfaat yang paling besar.